Perkenalkan, nama saya Edwin Risandani, NIM 23291079 dari kelas PBI 6C. Saya akan melakukan praktik pembelajaran micro teaching dengan materi extracurricular activity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Morning everyone. Good morning, Mister. Oke. Gimana hari ini? Udah pada sarapan semua? Belum. Kenapa belum pada sarapan? Lapar? Lapar, Pak. Boleh. Nanti tunggu selesai pelajaran ini dulu, baru boleh keluar. Oke, cuma sebentar aja kok ini. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Oke, kita absen dulu ya. Ya. Ibril Bawapi. Yes, sir. Bolos. Siti Nurdiana. Erin Juliana. Kuku Ari Purbawe. Najwa Desmita Azahra. Elsa Fitriani Mantika. Tania Naila Putri. Maria Wiwindi Miolezo. Kemana ini? Dia sakit, Pak. Aprial Mirza. Ya. Dandi Maulana Oktavianda. Hairun Nisa. Ziskia Silvi. Tanpa keterangan, Pak. Rizal Effendi. Julia Eka. MDD Dian Saputra. Baik Tiara. Hadir, Pak. Supriyanti. Hadir. Oke. Oke, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Bapak mau tanya dulu. Kalian pernah enggak sih? Atau sekarang ini kalian ada enggak kalian ikut organisasi di sekolah? Ada Ada, OSIS, Pak. DPM jelek. Apa aja? OSIS. Apa aja sih organisasi di sekolah itu? OSIS. Bahas dulu. OSIS. Pramuka. Pramuka. PMR. PMR. Ramben. Apa lagi? Pramuka. Muda dari Pramuka. Nari. Nari. Terus apa lagi? English Club. Bapak, Ada juga. Bapak, izin nanya, emang ramen organisasi, Pak? Ya. Emang ramen Kan itu termasuk ekstrakurikuler. Organisasi, Pak. organisasi kan sama Oh, ekstrakurikuler beda, DPM Pak. jelek. Sama aja. Jangan ijazah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang extracurricular activity yang ada di sekolah. What are extracurricular activity atau what is extracurricular activity? Extracurricular activity adalah kegiatan non pelajaran yang dilakukan oleh siswa dan biasanya dilakukan di luar jam pelajaran. Oke, lanjut. Udah ngerti semuanya? Ya. Oke. Tujuan dan juga capaian yang dari pelajaran ini yaitu satu, kalian bisa mengidentifikasi jenis kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, menggunakan kosakata terkait kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, mengungkapkan pendapat secara lisan. Dan yang keempat, menyusun kalimat sederhana tentang kegiatan. Itu dia tujuan dari mempelajari tentang extracurricular activity. Nah, yang kedua, capaian pembelajaran. Yang pertama, memahami teks lisan dan tulisan sederhana.
Yang kedua, mengungkapkan ide secara lisan dan tulisan. Dan yang ketiga, yang terakhir, berinteraksi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia tujuan dan capaian pembelajaran dari extracurricular activity. Oke, kita lanjut. Sebelum itu ada yang mau ditanyain? Oke, lanjut ya. Nah, coba kita perhatikan dulu video berikut ini. Tiga apa itu, Pak? Dan ekstrakurikuler. Skor, pramuka, Fotografi. fotografi, Fotografi. Jurnalisme. Jurnalistik. 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 Teater club. Teater. Seni teater. Seni teater. Choir. Choir. Paduan suara. Paduan suara. Band club. Band club. Club band. Painting. Painting. Melukis. Melukis. Basketball. Basketball. Basket. Basket. Soccer. Soccer. Sepak bola. Sepak bola. Martial arts. Martial arts. Seni bela diri. Swimming. Swimming. Berenang. Science club. Science club. Club science. English club. English club. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Flag hoisting troop. Flag hoisting troop. Pengibar bendera. Pasukan pengibar bendera. Young Indonesian Red Cross Society. Young Indonesia Red Cross Society. Palang merah Raja. Siapa itu? Mama siapa? Oke, udah? Udah. Nah, itu dia jenis-jenis dari contoh extracurricular activity. Oke, kita lanjut ya. Berarti kalian udah tahu nih contoh-contohnya apa aja kan? Oke, saya tanya dulu nih, apa aja tadi di video itu? Rizal, coba sebutin apa aja tadi kegiatan ekstrakurikuler yang ada pada video itu. Dua aja. Pramuka, Oke, paskibraka, oke. Satu lagi dah. Rizal, oke. Oke, lanjut. Siapa? Coba Siti, Siti, apa aja? Apa aja tadi ekstrakurikuler yang ada pada video itu? Renang. Ada tuh enggak renang tadi? Sudah ada tahu. Swimming. Swimming. Oke. Terus apa lagi? Music. Udah itu aja. Music. Soccer. Sudah saya kenalin Bapak, sorry. Oke dah. Enggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. next. Lanjut. Bagaimana cara membuat kalimat untuk menggambarkan atau membicarakan tentang extracurricular activity? Nah, untuk membuat atau untuk membicarakan tentang extracurricular activity, kita itu menggunakan yang namanya simple present tense. Nah, simple present tense ini sendiri untuk membicarakan tentang kegiatan rutin yang dilakukan dalam bahasa Inggris. Kita bisa menggunakan simple present tense. Simple present tense adalah bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi secara berulang, rutin, teratur, atau biasa. Sedangkan tenses adalah perubahan bentuk kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan waktu terjadinya suatu peristiwa atau keadaan. Untuk mengetahui tentang simple present tense, maka kalian harus mengetahui rumus atau formula yang digunakan dalam simple present tense. Nah,
simple present tense sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada yang verbal sama formal. Nominal sama verbal. Nah, yang pertama itu nominal simple present tense. Nominal simple present tense ini digunakan apabila dalam sebuah kalimat tidak ada kata kerja. Nah, kalian bisa lihat contoh-contohnya itu di sini. Yang pertama itu untuk yang positif, rumusnya subject plus is atau am atau are plus complement. Contohnya itu, contoh kalimatnya itu I am a member of the basketball club. Nah, sedangkan untuk yang negatif, rumusnya itu subject plus is or am atau are plus not plus complement. Contoh kalimatnya itu I am not a member of the basketball club. Nah, itu buat yang negatif. Sedangkan buat yang interrogatif atau kalimat tanya, rumusnya itu is, am atau are plus subject plus complement. Contoh kalimatnya itu is she active in the basketball club. Nah, itu buat yang nominal simple present tense. Sedangkan buat yang verbal simple present tense digunakan apabila dalam kalimat terdapat kata kerja. Contohnya itu, contoh atau formulanya itu yang pertama untuk yang positif subject plus verb one plus object. Contohnya itu he play in the football team. Sedangkan buat yang negatif subject plus do atau does plus not plus verb. Oke, contoh kalimatnya itu he does not play in the football team. Sedangkan buat yang kalimat tanya atau itu gratis, rumusnya itu do atau does plus subject plus verb. Contoh kalimatnya does he play in the football team. Itu buat yang verbal. Oke, sebelum kita lanjut, Bapak mau tanya, apa sih perbedaan dari simple sama verbal yang tadi Bapak jelasin itu? Apa? Oh, nggak ada yang tahu ini. Yang verbal itu menggunakan kata kerja verb, sedangkan yang nominal tidak ada kata kerja. Bagus, Erin. Tepuk tangan buat Erin semuanya. Oh, pada lemes semuanya ini. Ya, Pak. Oke, kita briefing dulu ya sebelum kita lanjut. Ya. Oke, bisa saya minta berdiri semuanya dulu? Ayo dong berdiri. Ayo pada lemes semuanya ini. Ayo makanya berdiri bos. Ayo. Ayo udah lanjut ya. Oke. Permainannya itu kayak gini. Gimana cara ini? Yang pertama itu sikat, sikut, sakit. Udah pada tahu enggak permainan itu kayak gimana? Oke, saya jelasin dulu ya. Kalau sikat itu mana taruh dulu apa-apa di meja kalian dulu. Taruh apa aja di meja kalian dulu tuh. Oke. Kalau saya bilang sikat, berarti sikat benda yang di depan meja. Disikat gini. Langsung sikat gini. Langsung ambil. Oke? Terus Kalau saya bilang sikut, kalian pegang sikut.
Ngapain sih? Kalau saya bilang sakit, kalian pegang perut. Oke? Sikat, sikut, sakit. Oke, bagus. Pelan-pelan dulu ya. Nanti lanjut. Kencang-kencang. Yang kalau aja. Kalau Sakit, sikut, sikut, sakit, sikat. Oke. masih lemas sih yang Lanjut. Sekali lagi. Yang salah diberi hukuman ya. Apa sih ini? Berdiri dulu. Oh. Sakit, sikat, sikut. Oke, udah pada anus masker semua? Ya. Oke, mantap. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, simple present tense yang nominal. Contoh lainnya itu seperti ini. She is active in the music club. Nah, di sini kata is, am atau are adalah kata kerja atau verb disebut dengan to be. Tidak ada verb lain setelahnya. Kalian bisa lihat di sini polanya itu si yang jadi subjeknya, is yang jadi verbnya, dan aktif sebagai komplement, pelengkap bukan kata kerja. Ini sebagai pelengkap bukan kata kerja. Nah, kalau pakai is atau am atau are itu sudah termasuk kata kerja. Jadi tidak perlu verb lagi. Oke, semuanya sudah paham? Paham. Itu buat yang apa tadi? Yang nominal simple present tense. Oke, lanjut yang buat yang verbal simple present tense. Nah, di sini contoh kalimatnya itu seperti ini. She does not play football. Does she play football? Nah, kalian bisa lihat di sini. Does atau do sama dengan auxiliary verb, kata kerja bantu. Play di sini sebagai main verb atau kata kerja utama. Setelah do atau does, kata kerja kembali ke bentuk yang pertama. Nah, di sini simple present tense, contoh kalimatnya itu seperti ini. She plays in the football team. Kata plays adalah kata kerja utama atau main verb. Ini menunjukkan aktivitas atau kegiatan. Kalian bisa lihat di sini, she sebagai subjek, play sebagai verb atau kata kerja, football team sebagai objek. Nah, di sini yang jadi kata kerjanya apa aja? Is atau am atau are. Kalau kalimatnya pakai is, am atau are, itu sudah kata kerja. Jadi tidak ada verb lain. Tapi kalau kalimatnya pakai kegiatan seperti play, join, itu namanya verb utama. Nah, untuk perbedaan jelasnya antara nominal dan verbal, di sini kalian bisa lihat, kalau yang nominal tidak ada aktivitas, sedangkan untuk yang verbal adanya aktivitas atau action yang ada pada kalimat tersebut. Contohnya itu seperti ini. She is active. Nah, di sini she is active itu tidak ada memiliki kata aktivitas atau aksi. Sedangkan buat yang di bawahnya she plays football, ada aksi. Yang plays-nya ini yang jadi aksinya. Oke. Dari sini semuanya udah ngerti enggak? Kesimpulannya Pak gimana? Oke, kesimpulannya di sini untuk membuat kalimat tentang extracurricular activity, kita itu menggunakan yang namanya simple present tense. Simple present tense itu ada berapa tadi? Ada dua. Yang pertama itu verbal dan juga
nominal. Ya. Astaga, baru aja selesai pelajaran udah lupa. Ya, belum makan yang baik. Ya, belum. Astagfirullahaladzim. Parah nih, Bun. Apa dikirimkannya? Oke, untuk tugasnya nanti Bapak minta kalian bentuk kelompok, isinya itu 3 sampai 5 orang. Nanti kalian buat kalimat 10 kalimat tentang extracurricular activity yang kalian ikuti. Buat yang nggak ada atau nggak ikut kegiatan ekstrakurikuler, kalian bisa karang kalimatnya. Yang penting kalian buat 10 kalimat tentang ekstrakurikuler activity. sama 5 Apa? nominal, Pak. 5 verbal sama 5 nominal. Isinya itu ada yang negatif, positif, sama interrogatif atau kalimat tanya. Intinya ada itu udah dari 5